Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali di dalam daily pastoral kita. Hari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan menolong kami. Kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Ketika kami mendengar, kami belajar sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang identitas. Kita buka bersama di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyebut identitas kita adalah garam dan terang dunia. Ya, kita tahu garam itu pasti memiliki fungsi. Begitu juga cahaya pasti memiliki fungsi. Garam tidak boleh menjadi tawar. Terang tidak bisa disembunyikan atau ditaruh di bawah gantang. Fungsi dari garam: 1. Mencegah kebusukan. Garam digunakan sebagai pengawet dan mencegah bakteri masuk ke dalam makanan. Makanya setiap kali kita memasak sesuatu, misalnya memasak ikan, pasti kita garami terlebih dahulu agar sesuatu yang tidak baik dari pengawet ikan itu bisa keluar. Bahkan juga yang kedua, garam berfungsi untuk memberi rasa atau pengaruh. Maksudnya di sini sayur tanpa garam dikatakan tidak ada rasanya, tapi kalau sudah dikasih garam pasti memiliki rasa. Kita juga harus seperti garam, harus menjadi orang yang berpengharapan agar orang lain ketika melihat kita, mereka juga memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Jadi, apabila kita menjadi garam, hidup kita harus berfungsi untuk orang lain dengan sengaja untuk mencegah kebusukan terjadi bagi orang lain. Maksudnya di sini kita bisa mempengaruhi mereka kepada hal-hal yang lebih baik, sehingga mereka diberkati ketika mereka melihat kehidupan kita. Ketika mereka dalam kesusahan, ketika mereka dalam tawar hati, kita boleh melayani mereka dengan menunjukkan cara hidup kita di hadapan mereka. Yang kedua, fungsi dari terang. Yang pertama, menerangi yang gelap. Fungsi terang yang utama adalah memberi cahaya bagi yang gelap. Begitu juga kehidupan kita harus bercahaya di tengah kegelapan. Ya, kita harus menjadi contoh juga bagi orang lain. Ketika kita dilihat oleh orang lain juga, kita juga boleh membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, fungsi dari terang memberi petunjuk. Sama seperti sinar kalau di mercusuar ya. Kalau dari laut, pastinya itu menjadi satu tanda untuk menentukan satu lokasi. Bahkan juga menjadi tanda untuk kapal-kapal boleh bersandar. Jadi di sini terang juga memberi petunjuk bagi orang lain. Begitu juga hidup kita harus memberi petunjuk yang benar dan membawa orang lain kepada kebenaran, yaitu kepada terang Kristus. Ingat, kita adalah terang karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi kesimpulan untuk kita semua, mari kita belajar keluar dari tempat persembunyian kita. Mungkin selama ini kita tawar hati, atau mungkin selama ini kita ada dalam hal
yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi hari ini Tuhan mau setiap kita kembali kepada Tuhan. Berdirilah menjadi garam dan terang dunia. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya. Karena apa? Dunia sangat membutuhkan kita saat-saat ini. Kita juga boleh memberikan dampak bagi dunia ketika kita memulai dari kehidupan kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari memiliki komitmen yang baru untuk menjadi terang dan garam di tempat pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudari, atau mungkin di keluarga kita masing-masing. Mari terus kita lakukan, mari kita terus belajar di hadapan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang identitas kami di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu, melakukan seturut apa yang Kau inginkan sesuai dengan fungsi kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami boleh memberi rasa, bahkan kami juga boleh menerangi hal-hal yang tidak benar di sekitar kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin.